Baik, nah saudara, saya sudah bersama dengan Dr. Ketut Suryanegara Ya, selaku spesialis obstetri ginekologi. biologi, tapi juga beliau merangkap Direktur Human, Pak ya? SDM Pendidikan dan Penelitian. SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Ya. Sakit Sanglah Denpasar. Denpasar. Terima kasih Dok atas waktunya Ya, di tengah-tengah sama-sama. kesibukan Terima kasih. bersama Ya. dengan Kompas TV. Sama. Ya. Dok, walaupun sebetulnya kita pengen santai saja menyampaikan kepada masyarakat, tapi kan sekarang ini kita mengetahui perkembangan pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga. Betul. Ya. Sudah hampir mungkin sudah mau 10 bulan, hampir 1 tahun gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kemudian kita ketahui bahwa akan ada program dari pemerintah Ya. terkait dengan vaksinasi massal, boleh dikatakan, betul. mass vaccination kepada masyarakat. Ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu Dok, Ya. pengertian dari vaksin ini apa sih Dok sebetulnya? Ya. Kan masyarakat ini banyak, vaksin itu kan masih ada anggapan Ya. ini obat, oh ini bukan obat, ini pencegahan. Nah, sebetulnya vaksin itu apa sih Dok secara umum dulu ya Dok Oh, ya? ya. Oke. Oke. Baik. Baik, jadi vaksin secara umum istilah kita kan diberikan ya, itu berupa suatu virus atau yang dilemahkan ya atau inactivated namanya. Itu diharapkan nanti setelah pemberian vaksinasi tersebut, vaksin tersebut akan timbul kekebalan di dalam penerima vaksin tersebut. Oh, Ya, jadi seperti vaksin itu. ini adalah apa? Virus atau Yang dilemahkan. virus yang Ya, dilemahkan? inactivated, Pengertian dilemahkan ini adalah ya tidak aktif ya, Dia tidak inactivated aktif. namanya. Ya, Oh. cuma nanti diharapkan dengan itu akan merangsang timbul antibodi atau kekebalan di dalam tubuh yang orang yang menerima vaksin tersebut. Seperti itu. jadi sebetulnya dia bukan obat ya Dok ya? Bukan Nah, obat. ini ya. kita menyampaikan kepada masyarakat jadi vaksin itu bukan obat, Bukan ya. obat, ya. Tetapi dia Ya. tadi dikatakan adalah virus yang sama ya Dok. Ya, ya Yang itu sama kan yang harapannya, dilemahkan, betul, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. tubuh. Nah, Oh, kemudian dengan- kita akan merangsang timbulnya atau terbentuknya antibodi atau kekebalan pada orang yang disuntikkan tersebut Oke. atau divaksinasi tersebut. Jadi pengertian vaksin itu demikian. Secara umum seperti itu. Bentuknya cair ya Dok ya? Ya, ini cair. Bentuknya cair. semua. Ya. Kalau vaksin COVID ini bentuknya cair. Oh, untuk Nanti COVID kan ini- akan disuntikkan ya, disuntikkan ya. Ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Dok, mungkin cara kerjanya vaksin ini gimana sebetulnya Dok? Sudah masuk, kemudian Oke. apa yang dirangsang di dalam Ya. tubuh kita ini? Ya betul. Jadi setelah masuk ke dalam tubuh kita kan ada sel-sel dalam tubuh kita yang akan membentuk antibodi. Itu kan dianggap sebagai zat asing yang masuk ya, yaitu virus itu. Kemudian setelah itu akan ada respon dari tubuh kita akan membentuk antibodi atau kekebalan untuk terhadap spesifik vaksin yang disuntikkan tersebut. Misalnya vaksin BCG gitu ya, artinya kita akan timbul kekebalan terhadap TBC dan sebagainya. Atau polio misalkan banyak contoh pasien pada anak-anak, pada dewasa kan juga ada pasien seperti itu. Iya. Ya, seperti misalnya katakanlah pada ibu hamil dan diberikan vaksin tetanus toxoid, TT. Nah, harapannya nanti pada ibu hamil itu kekebalan untuk bisa mengantisipasi atau melawan suatu saat misalnya kita kena paparan kuman tetanus itu seperti itu misalnya. Oh. Nanti ada proses pembentukan antibodi atau kekebalan. Oh gitu. Jadi pada saat tubuh menerima vaksin Ya. masuk ke dalam, Oke. itu dia mulai langsung mengeluarkan antibodinya atau menunggu dulu ada kuman atau virus yang menyerang Dok? Proses secara umum? Jadi vaksin itu sudah termasuk Oh, kuman sudah. ya, Jadi yang dilemahkan, Baik. sehingga dia akan merangsang timbulnya antibodi atau kekebalan pada tubuh yang menerima vaksin tersebut. Oh. Jadi dia spesifik terhadap apa yang diberikan akan timbul antibodi terhadap yang disuntikkan tersebut seperti itu. Iya. Nah, biasanya kalau proses vaksin itu atau apa ya, Bu? Vaksinasinya ya. Iya, vaksinasi masuk ke dalam itu apakah ada periodenya Dok atau jangka waktunya sih? Ada, sebetulnya? tergantung. Oh, nanti, ada. tergantung jenis vaksinnya. Istilahnya ada penguatan ya. Seperti yang nanti rencana wacana ini untuk pemberian vaksinasi COVID-nya, ya itu kalau yang jenis Sinovac itu ada dari pemberian pertama untuk yang kedua itu kan 2 kali pemberian ya. 2 kali pemberian. Itu ada jeda waktu sekitar 14 hari dari yang pertama. Nah, kalau yang jenis lain yang kita tahu nanti rencananya juga ada Sinopharm itu dari Kimia Farma itu rencananya pemberian pertama setelah itu 21 hari kemudian, jadi 3 minggu kemudian. Kalau yang Sinovac kan 2 minggu kemudian ya. Iya. Yang jenis lain kira 3 minggu. Nah, tergantung nanti jenis vaksinnya. Oh, Ya. jadi ini pun berbeda-beda ya Dok? Beda-beda dia. Beda-beda dia. Termasuk contoh lah vaksin lain, contoh vaksin pada kita di kandungan vaksin kanker serviks itu kan ada
tahapan caranya ya, juga sampai 2 kali ya, atau 3 kali ada gitu 3 ya, Dok? kali kan. Sampai 6 bulanan itu Betul ya, ya. Misalnya sekarang bulan pertama, bulan keduanya, terus bulan Ya. ke-6-nya. Jadi ada tahapnya. Oh, kemudian itu nanti akan melekat seterusnya, Dok? Ya, harapannya Antibody? seperti itu. Oke. Ya. Ada yang sifatnya apa namanya, yang sifat permanen dia membentuk antibody, ada yang memang harus diulang, di booster lagi. Seperti contohnya misalnya kalau seorang ibu hamil ya dapatkan imunisasi vaksinasi TT ya, tetanus toxoid itu akan diulang setelah misalnya 3 tahun. Kalau ibu itu hamil lagi, mungkin akan perlu lagi. Ada pengulangan perlu lagi. Di booster ya namanya itu. Oke. Nah, kalau kita spesifik ke vaksin yang rencananya untuk COVID-19 ini gimana, Dok, dia? Akan permanen atau memang informasinya kita tahu seperti apa yang cukup 2 kali itu aja pemberiannya. Oh, ya, oke. 2 kali itu pemberiannya. Baik. Jadi harapannya dia akan terbentuk antibody ya, antibody. Baik. Nah, ini kan ini juga ada informasi literasi yang kita dapat informasi, Dok. Virus ini nih bervariasi. Banyak variannya sekarang Ya, ini, Dok. sekarang ya, Banyak informasi sekali. ya, Jadi mulai mereka nih bervariasi. apa ya? Ya. Unik, boleh kan Ya. nyebelin kalau bahasa kita. Nah, ini Ya, ya. kan kita belum tahu karakteristiknya juga ini para ilmuwan. Nah, ini kan terus bahkan terakhir kita tahu ditemukan di Inggris Ada bahwa varian baru ya. data yang baru bahwa dengan spesifikasi yang Ya. lebih cepat Betul, ya, ya. gitu kan. Nah, sekarang begini pertanyaannya, apakah vaksin ini apakah akan apa boleh dikatakan dia, kalau yang saya baca nih, Dok, mohon Ya, dikoreksi ya. ya, Dok, kan kalau nggak salah vaksin itu misalnya vaksin A, dia akan bertemu atau dia akan melawan dengan bentuk yang sama. Ya, ya. Virusnya A gitu, Ya, Dok. betul. Kalau dia bentuknya A+, Berbeda. gitu, Ya. dia nggak bisa gitu, Ya, Dok. ya. Itu gimana sih, Dok? Betul nggak, Dok, Ya. kalau gambar gitu? Kalau kita melihat spesifiknya, semestinya sih sudah harus spesifik dia, dengan artinya vaksin terbentuk vaksinasi tersebut, kemudian kan di antibody ya kekebalan terhadap. iya. Nah, tadi kalau ada varian virus yang berbeda, sudah itu dia tidak akan spesifik lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita pemahaman kita sementara seperti itu. Karena kan sampai sekarang varian-varian atau jenis baru virus itu kan belum jelas ya sampai. Betul. Kemudian apakah nanti vaksinasi atau vaksin yang akan dilakukan itu apa spesifik juga seperti itu yang kita belum dapat pemahaman sampai sekarang. Jadi pengetahuan tentang itu belum kita dapatkan lah sampai sekarang. Artinya vaksin yang sekarang ini apakah akan spesifik juga dengan varian-varian baru yang akan ada berapa, mungkin bisa puluhan, nanti ada varian baru seperti itu. Itu yang kita belum tahu. Nah, harapannya kalau dia jenis virusnya sama sih akan bisa mengcover seperti itu kan, seperti itu. Ya. Jadi Biasanya mestinya sih spesifik dia. Iya, Spesifik dia terhadap vaksin yang disuntikkan tersebut, terus dibuat antibodinya. Jadi paling tidak terhadap jenis virus yang dalam tanda bahasa awamnya sama dengan vaksin betul. ini, kita terantibodi lah, Dok, ya. Betul. Tapi kemudian nanti akan ada perkembangan tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan vaksin yang Betul. boleh dikatakan vaksin yang baru lagi gitu bisa ya. jadi seperti itu. Iya, Kan gitu. makanya itu kan ada uji klinisnya kan vaksin tersebut ya. Uji klinisnya. Jadi ada fase-fase pemberian tahap vaksin itu kan ada fase uji klinisnya sebelumnya. Iya. Ada fasenya sehingga bisa akan dipakai lah atau divaksinasi lah kepada sasaran seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau secara kedokteran, secara klinis, Dok, vaksin ini aman, Dok? Nah, kalau sudah melewati fase-fase atau tahap-tahap itu ya sudah dikatakan aman. Apalagi sudah sampai ada izin edar kan berarti. Itu kan sudah melalui proses kajian, melalui proses penelitian, proses uji klinis yang sudah dilakukan. Itu kan sudah ada data hasil penelitian itu, hasil uji klinis yang dilakukan dan sudah direkomendasikan ke sasaran atau ke masyarakat. Saya kira itu sudah aman. Aman, kan, ya. Oke. Artinya sudah mulai tahap-tahap itu sudah dilakukan. Iya. Makanya ini kita kan lagi menunggu ya. Ya, betul. Menunggu syarat atau menunggu rekomendasi ya dari betul. badan yang berwenang bahwa vaksin ini apabila siap untuk diberikan kepada masyarakat. Iya, betul. Dok, nanti kita akan berbincang lagi terkait sebetulnya siapa yang boleh menerima vaksin, kemudian mungkin Betul. apakah Persiapannya ada juga. ya persiapannya bagaimana, kemudian apakah ada efek-efek yang lain yang perlu diperhatikan oleh masyarakat gitu. Iya, betul. Tapi tahan dulu ya, Dok, kita Baik. akan lanjutkan selanjutnya. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Occasion. Nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Dr. Surya Negara.